Rasa dingin melonjak ke jantung Lin Yan ketika kakinya melangkah ke jangkauan serangan Wang Chen. Segera dia melihat Wang Chen di depannya tersenyum jahat ketika dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melayang hanya untuk melihat pilar hitam yang mengerikan menembak ke tenggorokannya seperti ular garaga. "Berhenti, aku mengakui kekalahan." Lin Yan berteriak keras ketika dia melihat serangan pilar hitam ini. Namun Wang Chen hanya tertawa santuy di hadapan teriakan Lin Yan. "Sialan, kau tak tahu malu." Lin Yan mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat bahwa Wang Chen tidak melepaskannya meskipun telah mengakui kekalahan. Meskipun demikian, mengutuk adalah satu hal yang sia-sia. Pada saat kritis ini, kelincahan jeleknya yang aneh dengan cepat ditampilkan. Tubuhnya berayun aneh saat dia dengan cepat mundur. Pilar hitam itu melesat seperti ular garaga saat menyerang dengan keras ke arah bau Lin Yan. Cih! Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita serangan gila ini. Tubuhnya bergesekan di tanah dan membentuk banyak bekas luka. Kejadian yang mengerikan di dalam stadion ini telah membangkitkan gelombang kutukan di luar arena. Namun, Wang Chen benar-benar mengabaikan suara kutukan di luar arena. Tatapannya sangar dan ganas saat menatap ke arah Lin Yan. Kutukan Lin Yan sebelumnya jelas menggerakkan niat baku hantam di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum ganas. Tangannya mengepal dan dua belati hitam panjang muncul dari lengan bajunya. Tubuhnya menembak dengan cara seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Belati di tangannya tidak merasa ragu saat mereka berubah menjadi kilatan hitam yang dengan tajam dan kejam menembus dada Lin Yan. Sial, orang ini benar-benar durjana. Dia benar-benar telah membuang wajah papilun musim semi kuning. Jika tindakan Wang Chen sebelumnya menggerakkan beberapa ejekan, tindakannya saat ini telah membuat marah semua orang. Segera, banyak kutukan murka dipancarkan dari segala arah. Banyak kutukan marah ini tampaknya hanya menyebabkan senyum di wajah Wang Chen menjadi lebih ganas. Namun, tindakan tangannya tidak sedikit pun melambat. Lin Yan hanya bisa menyaksikan cahaya hitam yang berisi udara dingin menusuk ke arah dadanya. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah aku akan wassalam di sini? Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Namun ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu ajalnya, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar mundur. Segera dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu, suara tak berdaya yang tampak akrab muncul di samping telinganya. Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di dalam hatinya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik dan kedua matanya menunjukkan kegembiraan ketika dia melihat wajah yang sudah dikenalnya itu. Jangan bilang apa-apa. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik ketika dia melihat ekspresi tertegun di wajah Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara Xiao Yan. Kegembiraan yang sulit untuk digambarkan dengan cepat melonjak di matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk kepada Xiao Yan. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata kepada Xiao Yan, "Teman baik, mengapa kamu datang ke dataran tengah?" Xiao Yan menyeringai ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk ngebacrit. Lin Yan juga mengerti ketika melihat lambaian tangan Xiao Yan. Pandangannya perlahan melihat arena. Situasi tiba-tiba yang tak terduga saat ini jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkan Lin Yan dari serangan gila Wang Chen. Cukup banyak penjaga dan ahli pavilion petir angin di sekitar arena segera bergerak ketika mereka melihat tindakan yang dilakukan Xiao Yan. Segera, suara marah dikeluarkan dari arena. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kompetisi ini?" Lebih dari 12 ahli pavilion petir angin dengan sayap doki di punggung mereka ditangguhkan di udara. Mereka mengelilingi Xiao Yan dengan mata ganas dan tegas. Senjata yang dipegang di tangan mereka juga memancarkan kilatan dingin. Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengakui kekalahan. Namun, orang ini mengabaikan aturan sebelumnya. Jadi, mengapa kalian bertanya kepada saya? Xiao Yan melepaskan tangan yang menempel di bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik 12 ahli pavilion petir angin saat dia berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan tidak ingin membuka identitasnya di sini. Karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya sedikit serak. 12 ahli dari pavilion petir angin tertegun ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, mereka semua melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan kejadian itu sebelumnya. Namun, Wang Chen adalah anggota pavilion musim semi kuning. Selain itu, Wang Kuang-jun dia adalah dekingnya dan saat ini berada di kursi terhormat. Mereka berpikir, keputusan apa yang dapat diambil dalam situasi ini? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka secara alim tidak akan berani mengambil keputusan seperti ini di depan umum. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika saya menghabisinya. Apa hebatnya dia? Tawa Wang Chen tiba-tiba terdengar ketika 12 ahli pavilion petir angin masih pelongo-pelongo.
Kurang ajar. Sebuah nyala api melonjak di mata Lin Yan ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia baru saja melangkah maju ketika dia ditarik oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras setelah ditarik oleh Xiao Yan. Dia berbalik dan menatap Xiao Yan dengan cara yang tidak puas. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu dapat bertahan hingga sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning. Karena itu, tidak perlu menjadi sombong karena hal itu. Xiao Yan tertawa ganas dan memegang Lin Yan saat matanya memandang Wang Chen. Ekspresi di mata Wang Chen berubah ganas ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Bukan urusanmu sebagai generasi muda untuk mendiskusikan seperti apa pavilion musim semi kuning. Murid siapa kamu? Katakan ini padaku dulu. Dengan bisa mengajar murid sombong seperti itu, kemungkinan gurumu juga harus memiliki beberapa kemampuan, kan? Tawa ganas Xiao Yan baru saja terdengar ketika Huang Quan Junji di kursi terhormat mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yan. Suaranya keras mengandung niat ganas. Huang Quan Junji mengamati Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini dan keterkejutan melintas di matanya. Sepintas dia bisa tahu bahwa penampilan Xiao Yan ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa Xiao Yan memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa Xiao Yan tertutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Perasaan seperti ini yang menghalangi pandangannya menyebabkan Huang Quan Junji tertegun. Dia memiliki kekuatan dojo, namun dia tidak dapat melihat kekuatan asli Xiao Yan. Sementara Huang Quan Junji merasa terpana dengan Xiao Yan. Lei Junji, Peng Junji, dan Jian Junji juga memiliki perasaan yang sama. Mereka semua merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan oleh Wang Quan Junji menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia tidak berharap bahwa orang tua ini akan turun tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera dia menanggukkan tangannya dan berbicara dengan sopan. Wang Quan Junji benar-benar berpikir terlalu tinggi kepada saya. Saya hanya berbicara kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengakui kekalahan, tetapi pihak lain masih meluncurkan serangan mengerikan. Tindakan ini sudah melanggar aturan kompetisi. 3 tuan dojun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam hati mereka. Cukup banyak orang merasa kagum ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bahkan tidak panik sedikit pun ketika menghadapi 4 elit dojun. Jelas, mentalitas seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Jawaban Xiao Yan ini juga agak melebihi harapan Lei Junji dan 2 ahli lainnya. Namun, sebelum mereka dapat menjawab, ekspresi Huang Quan Junji menjadi lebih ganas. Suaranya sedingin es ketika dia berkata, hanya keuntungan kata-kata. Lei Junji, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghambat kemajuan kompetisi ini. Lei Junji tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Huang Quan Junji. Matanya melesat ke arah Peng Junji dan Jian Junji di sampingnya ketika dia bertanya, bagaimana menurut kalian berdua? Kita harus berurusan dengan masalah ini. Peng Junji dan Jian Junji hanya terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Lei Junji. Ayo kita lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi ini harus menderita hukuman yang berat. Namun karena ini merupakan pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 5 pukulan dari tongkat sakti dan mengusirnya dari gunung petir. Huang Quan Junji berbicara dengan tidak peduli. Nada suaranya tampaknya sedang membahas nasib Xiao Yan. Dia tidak bersalah. Apakah kamu mencoba untuk menyebabkan Lei Junji akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini? Peng Junji tertawa dan melirik Huang Quan Junji saat dia menjawab. Mata Huang Quan Junji menjadi jauh lebih ganas ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Peng Junji benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, tindakan Wang Chen jelas menunjukkan bahwa dia tidak menghargai aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal ini jika orang lain dihukum. Kenapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan membiarkan orang ini pergi bersama temannya. Pertemuan besar akan berlanjut. Bagaimana menurutmu? Jian Junji menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Junji terkejut ketika dia mendengar kata-kata Jian Junji. Segera dia menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Junji kehilangan muka. Namun apa yang mereka katakan juga masuk akal. Pavilion petir angin miliknya bukanlah pavilion musim semi kuning. Gaya melakukan sesuatu juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Junji pada saat ini hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Junji. Wajah Huang Quan Junji menjadi jauh lebih buruk ketika dia melihat ekspresi Lei Junji. Tatapannya ganas ketika dia mengamati Xiao Yan yang menghela napas lega di dalam arena. Sebuah keganasan samar melintas di wajahnya. Segera suara tenang dipancarkan di depan Peng Junji. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion musim semi kuning saya akan memberimu kesempatan untuk baku hantam dengan dia. Kamu dapat membawa temanmu dan pergi dengan damai terlepas dari hasilnya. Bagaimana menurutmu?
Kata-kata Wang Quanjunje segera membangkitkan kegemparan di stadion. Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Quanjunje. Jangan pedulikan tua bangka ini, ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Jika kamu tidak berani baku hantam, kamu harus berlutut 3 kali kepada guru. Hal ini akan berakhir jika kamu melakukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lidah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajam di tangannya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap Wang Chen dengan penuh perhatian. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengepal. Xiao Yan, jangan gegabah. Lin Yan segera berkata. Ekspresinya berubah ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Setelah itu, dia melepaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, tenang, orang yang telah datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah daripada sampah dari pavilion musim semi kuning. Xiao Yan pelan melangkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya dengan ganas menatap Wang Chen. Akhir kata, saya ucapkan bye. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH.